Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Dadan Hamdan Channel. Kali ini saya ingin memberikan materi untuk anak-anakku sekalian kelas 10 SMK Negeri 1 Pleret. Kali ini saya ingin memberikan materi mata pelajaran informatika untuk kelas 10. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, serta tulis nama dan kelas kalian sebagai absensi di kolom komentar. Oke, mari kita mulai proses pembelajaran kali ini. Nah, kita masuk dulu ke awal pertemuan, yaitu pengenalan informatika. Apa itu informatika? Informatika adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan data, informasi, dan pengetahuan yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Secara umum, informatika adalah bidang ilmu yang mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data, menjalankan proses data tersebut, dan menyimpan hasil dari proses data, kemudian menampilkannya dalam bentuk informasi. Terus siapa sajakah yang belajar informatika? Berdasarkan Permendikbud dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016 yang membahas tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan meliputi sekolah dasar, SD, Madrasah Ibtidaiyah, MI, sekolah menengah pertama, SMP, Madrasah Sanawiyah, MTS, sekolah menengah atas, SMA, Madrasah Aliyah, MA, dan sekolah menengah kejuruan, SMK, atau Madrasah Aliyah Kejuruan, dan MAK. Terus dalam Permendikbud No. 37 tahun 2018, yang setelah direvisi dilakukan adalah menambahkan kembali mata pelajaran teknologi komunikasi dan informasi yang kemudian diberi nama dengan mata pelajaran baru, yaitu informatika. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disajikan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran informatika SMA, SMK, dan MA dan MK. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud No. 37 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Lalu apa sajakah perubahan mata pelajaran informatika sebelumnya? Dahulu pertama kali ada adalah KKPI yang disingkat dari Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi, yang merupakan salah satu mata pelajaran adaptif yang diberikan kepada semua bidang keahlian di sekolah menengah kejuruan. Sedangkan pada SMU dan SMP dikenal dengan nama mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lalu selanjutnya berubah namalah menjadi SIMDIK atau Simulasi dan Komunikasi Digital, yang hanya muncul di mata pelajaran jenjang SMK. SIMDIK adalah salah satu mata pelajaran di SMK yang bukan hanya sebatas menguasai perangkat lunak. Dalam SIMDIK, siswa juga belajar bagaimana mengidentifikasi masalah, mencari ide untuk mendapatkan solusi dan mengomunikasikannya. Lalu di tahun ini, dari tahun 2018 itulah muncullah perubahan kurikulum dan mata pelajaran simulasi digital, yaitu berubah nama menjadi informatika, yaitu yang mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data, menjalankan proses data tersebut, dan menyimpan hasil dari proses data, kemudian menampilkannya dalam bentuk informasi. Lalu, apakah informatika sama dengan SIMDIK dan KKPI? SIMDIK dan KKPI tidak sama. Materi KKPI disusun dengan perkembangan teknologi ketika itu, yang sudah jauh berbeda dengan teknologi saat SIMDIK disusun.
Meskipun keduanya terkait dengan teknologi komunikasi dan informasi, perbedaannya terletak pada ruang lingkup materi dan hasil akhir, yaitu SIMDIK berupa produk atau layanan yang dibagi pakaikan kepada orang lain. Sementara di informatika dengan SIMDIK apakah sama? Hampir sama, hanya ada beberapa perbedaan dengan SIMDIK. Informatika lebih jauh lagi, siswa diharapkan mampu berpikir komputasional, yaitu berpikir secara sistematis, seperti komputer untuk menyelesaikan permasalahan dari berbagai sistem secara cepat dan tepat, dan mampu mencari solusi dari setiap permasalahan dalam pengelolaan data, dan mampu memberikan solusi dan menerapkannya. Jadi perbedaannya dengan SIMDIK adalah siswa hanya bisa menguasai program dan menghasilkan produk saja untuk dibagi pakaikan sesuai kebutuhan. Tetapi pada informatika, siswa diharapkan bisa lebih menguasai pemikiran secara komputasional dan mampu memberikan solusi dan diterapkan dalam sebuah proyek dan menghasilkan produk yang bermanfaat sehingga bisa dimanfaatin kapanpun dan dimanapun. Lalu, bolehkah menggunakan perangkat lunak lain yang ada pada bahan ajar? Tentu saja boleh, karena guru dan siswa dapat menggunakan perangkat lunak apapun yang relevan. Software yang ada pada bahan ajar hanya sebatas contoh. Guru dan siswa boleh menggunakan perangkat lunak yang lain yang dinilai lebih nyaman untuk digunakan. Terus, materi pada bahan ajar sangat padat. Apakah waktunya cukup untuk diajarkan dalam 2 semester? Tentu tidak semua materi pada buku diajarkan halaman demi halaman secara berurutan di kelas. Guru disarankan menggunakan pendekatan flipped classroom dalam mengajar SIMDIK, sehingga tidak semua materi diajarkan satu persatu di kelas. Siswa melakukan diskusi di kelas terkait dengan kendala yang terjadi pada penggunaan software maupun dalam mengembangkan produk atau layanan yang menjadi proyek siswa. Nah, itu mungkin pertemuan pertama kita. Ingat, belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi kita tidak dibatasi, walaupun saat ini kita akui pandemi tak pernah berakhir. Namun, kita harus tetap belajar dan menambah skill kita sebagai bekal kita di masa depan. Karena apa? Jika kita tidak bisa bersaing, kita akan terus digerus oleh tenaga-tenaga kerja asing. Maka dari itu, kita sebagai pelajar Indonesia wajib mempunyai standar skill yang sesuai dengan standar internasional. Maka dari itu, Bapak harap kalian tetap semangat belajar, jangan sampai kita menjadi pembantu di rumah sendiri. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Jangan lupa isi absen di kolom komentar dan tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.